Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi kejahatan komputer. Anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Jidia Nuryatin dengan nomor NPM 23100200038. Saya Livia Putra Madani dengan nomor NPM 23 100 211. Saya Halia dengan NPM 231002012 9. Nah, jadi kita langsung ke penjelasannya saja. Pengertian dari cybercrime atau kejahatan berbasis komputer adalah kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan network. Komputer mungkin telah digunakan dalam pelaksanaan kejahatan atau mungkin itu sasarannya. Cybercrimes dapat didefinisikan sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap perorangan atas kelompok individu dengan motif kriminal untuk secara sengaja menyakiti reputasi korban atau menyebabkan kerugian fisik atau mental atau kerugian pada korban, baik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti internet. Jaringan termasuk, namun tidak terbatas pada ruang chat, email, notice boards, dan kelompok, serta telepon genggam, Bluetooth, SMS, dan MMS. Cybercrimes dapat mengancam seseorang, keamanan negara, atau kesehatan finansial. Jadi, contoh kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pinjaman online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit atau carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lain. Walaupun kejahatan dunia maya atau cybercrime umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional di mana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Nah, penjelasannya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab munculnya kejahatan tersebut. Di antaranya itu ada social learning theory. Teori ini mengemukakan bahwa seseorang mula-mulanya belajar dari lingkungan pergaulannya melalui proses belajar, imitasi, sehingga pada akhirnya bisa mandiri melancarkan kejahatannya. Rata-rata dari mereka yang sudah mahir saling bertukar informasi, mereka pada bersaing menunjukkan kemampuannya untuk mendapatkan pengakuan yang disebut reinforcement. Dan yang kedua itu ada moral disengagement teori. Oleh karena itu, sulitnya terdeteksi para pelaku cybercrime seringkali mendapatkan apresiasi dari keberhasilannya, bergeser kemudian penilaian terhadap perbuatannya, bahwa ia bekerja sebagai anjing penjaganya masyarakat, mempertahankan mata waspada pada vendor tak bermoral dan pemerintahan tirani, sehingga mengalami pembebasan moral tanpa lagi memikirkan perasaan bersalah dan kecaman diri sendiri. Kendati pun misalnya ia telah melakukan pembobolan website. Dan yang ketiga itu ada anoni- anonymity. Anonimitas cenderung memunculkan kepribadian yang terpuruk pada diri individual karena ia online, karena mereka yakin bahwa mereka anonimus dan dapat berpura-pura menjadi persona-persona samaran. Hal ini disebabkan perilaku online merupakan refleksi diri individu yang sebenarnya dalam kondisi tanpa kontrol diri dan tanpa norma atau tekanan sosial. Di samping teori-teori tersebut dalam perspektif sosiologi kriminal, menurut A.S. Alam dan Amir Ilyas bahwa pendekatan sosiologi kriminal sudah pastinya memberikan kesimpulan kalau cybercrime faktor penyebab utamanya, karena
perkembangan teknologi yang dapat memudahkan setiap orang untuk menjalin komunikasi dengan melalui sarana elektronik yang berakses internet. Saat ini, semakin maraknya kasus cybercrime di masyarakat dan semakin majunya perkembangan teknologi, hal ini menjadi kewajiban dari tugas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Halida. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sanksi untuk kejahatan komputer. Jadi sanksi untuk kejahatan komputer bervariasi tergantung pada hukum negara yang bersangkutan. Namun, umumnya ada beberapa jenis sanksi yang dapat diberlakukan terhadap pelaku kejahatan komputer. Berikut adalah beberapa contoh sanksi yang mungkin diberlakukan. Yang pertama ada denda. Pelaku kejahatan komputer dapat dikenai denda sebagai bentuk hukuman. Besar denda ini dapat bervariasi tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan. Yang kedua ada penjara. Jika kejahatan komputer yang dilakukan cukup serius, pelaku dapat dihukum dengan hukuman penjara, kejahatan, dan hukum yang berlaku. Ketiga, pencabutan hak-hak. Pelaku kejahatan komputer juga dapat kehilangan hak-hak tertentu, seperti hak menggunakan komputer atau akses internet, sebagai bagian dari sanksi yang diberlakukan. Keempat, pemulihan kerugian. Pelaku kejahatan komputer dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan mereka. Ini dapat mencakup biaya pemulihan data, kerugian finansial, atau kerugian reputasi. Kelima, sanksi tambahan. Selain sanksi utama, pelaku kejahatan komputer juga dapat dikenai sanksi tambahan seperti larangan bekerja di bidang teknologi informasi, larangan menggunakan perangkat elektronik, atau pengawasan ketat setelah masa hukuman selesai. Penting untuk dicatat bahwa sanksi yang diberlakukan dapat berbeda-beda di setiap negara. Oleh karena itu, jika ingin mengetahui sanksi yang berlaku di negara tertentu, disarankan untuk merujuk pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Dari pembahasan tentang kejahatan komputer dapat diambil beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, kejahatan komputer adalah tindakan melanggar hukum yang melibatkan penggunaan teknologi komputer lain atau organisasi. Kedua, kejahatan komputer dapat mencakup berbagai jenis tindakan, seperti pencurian data, serangan cyber, penipuan online, penyebaran malware, dan lain sebagainya. Tiga, kejahatan komputer dapat menyebabkan kerugian finansial, kerugian reputasi, dan bahkan ancaman terhadap keamanan nasional. Empat, sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku kejahatan komputer bervariasi, tergantung pada hukum negara yang bersangkutan. Sanksi tersebut dapat berupa denda, hukuman penjara, pencabutan hak-hak, pemulihan kerugian, dan sanksi tambahan lainnya. 5. Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang kejahatan komputer dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri sendiri dan organisasi dari ancaman tersebut. Ini termasuk menggunakan perangkat lunak keamanan yang terbaru, menghindari tindakan yang beresiko di dunia maya, dan melaporkan kejahatan komputer kepada pihak berwenang. 6. Kerjasama internasional dan upaya bersama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta sangat penting dalam memerangi kejahatan komputer dan meningkatkan keamanan cyber secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kejahatan komputer dan tindakan yang diperlukan untuk melawannya, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan dunia digital yang lebih aman dan Nah, sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, guys.